Coba deh Anda bayangin nih, kenangan masa kecil Anda yang paling jelas, momen-momen paling penting dalam hidup Anda. Gimana kalau itu semua ternyata bohong? Bukan karena Anda sengaja bohong ya, tapi karena ingatan itu sendiri bisa diubah, bisa dipengaruhi, atau bahkan ditanam sama orang lain tanpa Anda sadar sama sekali. Pertanyaan itu beneran bikin gak nyaman ya. Rasanya tuh kayak plot film thriller psikologis. Betul. Tapi inti dari semua materi yang kita bedah kali ini kan justru soal itu. Ini bukan fiksi ilmiah, ini soal cara kerja otak kita yang ternyata jauh lebih aneh dan rapuh dari yang kita kira. Betul sekali. Hari ini kita bakal membongkar betapa licinnya ingatan manusia. Dan kita nggak akan bicara teori yang kering, tapi langsung loncat ke kasus-kasus nyata yang dampaknya, wow, mengerikan. Tepat. Kita akan lihat gimana ingatan bisa dibentuk cuma dari obrolan santai sama orang lain, dan gimana ini bisa berujung pada kekacauan total. Betul. Nanti kita akan lihat kasus pembunuhan seorang menteri di Swedia, di mana para saksi mata justru secara kolektif nunjuk orang yang salah. Wow. Terus kita akan terbang ke Amerika buat menelusuri sebuah kepanikan nasional yang dipicu oleh ingatan yang dipulihkan. Sebuah fenomena yang mengubah hidup banyak orang jadi mimpi buruk. Jadi misi kita hari ini sederhana tapi penting banget. Memahami kenapa kita harus sedikit lebih skeptis, bahkan terhadap ingatan kita sendiri. Karena kalau kita nggak hati-hati, ingatan yang tersisa mungkin bukan ingatan yang sebenarnya. Jadi apa artinya semua ini buat Anda? Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, ayo kita mulai dari ide dasarnya dulu. Yang mungkin agak mengagetkan buat sebagian orang. Saya tuh selalu mikir ingatan itu kayak file video di komputer. Kalau mau ingat sesuatu tinggal diklik play dan videonya bakal muter ulang persis sama seperti aslinya. Tapi dari sumber yang kita bedah ternyata sama sekali nggak begitu ya. Jauh banget malah. Sama sekali nggak gitu. Sumber-sumber ini menekankan kalau ingatan itu sifatnya rekonstruktif. Rekonstruktif, oke. Artinya, setiap kali kita mengingat sesuatu, otak kita tuh nggak muter ulang rekaman. Otak kita membangun kembali kenangan itu dari potongan-potongan informasi yang tersebar. Jadi kayak nyusun puzzle gitu ya? Persis. Dan proses nyusun ulang inilah yang jadi titik lemahnya. Sangat-sangat rentan terhadap kontaminasi dari luar. Kontaminasi, wah kata yang kuat itu. Emang sekacau apa sih efeknya? Nah, contoh paling jelasnya itu ada di kasus pembunuhan Menteri Luar Negeri Swedia, Anna Lindh, tahun 2003. Oke. Setelah kejadian penusukan di sebuah departemen store, polisi ngumpulin semua saksi mata di satu ruangan buat nunggu diinterogasi. Instruksinya jelas banget. Jangan bicara satu sama lain tentang apa yang kalian lihat. Tentu saja mereka ngobrol, siapa juga yang bisa diem aja habis lihat kejadian setraumatis itu. Pastikan saling nanya, tadi kamu lihat apa? Pelakunya pakai baju apa? Gitu kan? Persis. Dan disitulah kontaminasi itu terjadi. Tanpa sadar, ingatan mereka mulai saling mempengaruhi, terus nyatu. Fenomena ini dalam psikologi namanya memory conformity, kesesuaian ingatan. Mereka semua jadi yakin banget sama deskripsi pelaku yang mereka bangun bareng-bareng. Posturnya, pakaiannya, topinya, deskripsinya kohesif banget, detail banget. Cuman ada satu masalah. Deskripsi itu salah total. Salah total. Pelaku sebenarnya, Mijailo Mijailovic, itu kerekam jelas di CCTV. Dan penampilannya sama sekali nggak cocok sama deskripsi kolektif para saksi. Gila. Jadi, ingatan sosial mereka udah menciptakan hantu yang sangat meyakinkan. Tapi bukan pelaku yang asli. Ini nunjukin betapa kuatnya insting sosial kita buat sepakat. Bahkan cukup kuat buat nulis ulang apa yang baru aja kita lihat pakai mata kepala sendiri. Gila ya, ini jadi bikin saya kepikiran deh. Coba deh Anda pikirin sebuah cerita liburan atau kejadian lucu zaman kuliah yang sering diceritain ulang bareng teman-teman. Awalnya mungkin Anda ingat A, teman Anda ingat B. Tapi setelah cerita itu diulang puluhan kali, lama-lama detailnya jadi seragam kan? Versi siapa yang benar udah nggak jelas lagi. Betul. Yang ada cuma versi resmi grup dan semua orang ngingatnya seolah-olah ya emang itu yang benar-benar terjadi. Dan itu dalam konteks yang santai dan gak bahaya ya. Sekarang bayangin kalau fenomena yang sama terjadi dalam skala yang lebih besar. Didorong rasa takut dan sugesti yang kuat. Nah, ini dia. Kalau kasus di Swedia tadi kan kontaminasi yang nggak disengaja. Sumber Anda ini ngebawa kita ke sebuah cerita di mana ingatan ini kayaknya sengaja dibentuk dan ditanamkan. Ini dimulai tahun 1980 dengan terbitnya buku Michelle Remembers. Iya. Buku ini bukan sembarang buku. Dampaknya luar biasa besar. Isinya itu memoir
seorang wanita namanya Michelle Smith yang lewat sesi terapi sama psikiaternya, Lawrence Pasder, dia ngaku udah memulihkan ingatan masa kecilnya yang tertekan. Dan ingatannya ini bukan ingatan biasa kan? Bukan. Dia ngaku jadi korban penyiksaan dalam sebuah ritual pemujaan setan. Wow. Dan bukunya laku keras, meledak. Jadi bestseller dan langsung nyalain api. Buku ini memicu apa yang kemudian dikenal sebagai Satanic Panic di seluruh Amerika di dekade 80-an. Kepanikan setan, ya? Betul. Tiba-tiba, semua orang, polisi, pekerja sosial, terapis, orang tua, jadi waspada banget sama ancaman Satanic Ritual Abuse, atau SRA. Narasi dari Michelle Remembers itu udah kayak kacamata yang bikin mereka ngelihat tanda-tanda SRA di mana-mana. Bahkan di tempat yang paling nggak terduga sekalipun. Tepat. Kayak di sebuah prasekolah di California. Ya. Puncak dari kepanikan ini kan pengadilan prasekolah McMartin tahun 1984. Ini kasus yang benar-benar di luar nalar. Anak-anak kecil bersaksi di pengadilan, nyeritain hal-hal yang mengerikan banget. Mereka bilang guru-guru bahwa mereka ke terowongan rahasia di bawah sekolah. Di mana mereka dilecehkan oleh robot dan badut, dipaksa minum darah, dan bahkan diperkosa pakai pisau. Ya Tuhan. Sih nggak nemuin satupun bukti fisik. Nggak ada sama sekali. Nggak ada terowongan, nggak ada luka yang cocok, nggak ada apa-apa. Nol. Tunggu. Ini yang saya nggak ngerti. Robot dan badut di pengadilan beneran. Gimana bisa jaksa, hakim, sama orang tua percaya sama cerita yang kedengarannya kayak plot film horor murahan gitu? Karena dua hal. Pertama, ada asumsi kalau anak-anak nggak mungkin bohong soal ginian. Kedua, dan ini yang paling penting, adalah teknik wawancara yang dipakai ke anak-anak ini. Para pewawancara yang harusnya profesional ternyata nggak menggali kebenaran. Mereka justru menanamkan ide. Sumber Anda bakal ngelampirin transkripnya. Dan itu, ngeri banget bacanya. Kayak gimana contohnya? Pewawancara bakal terus nekan. Kalau seorang anak jawab enggak atau aku nggak ingat, jawaban itu nggak diterima. Mereka bakal nanya terus dengan cara yang sugestif. Maksudnya? Ada satu kutipan yang paling menonjol. Pewawancara nanya ke seorang anak, bagaimana dengan permainan bintang film telanjang? Kalian ingat permainan itu? Anak itu bilang enggak. Pewawancara bukannya berhenti. Dia malah bilang, masa sih? Semua temenmu ingat permainan itu. Coba deh kita ingat-ingat lagi. Ya ampun, itu bukan bertanya, itu maksa. Itu kan kayak ngasih naskah ke anak-anak itu. Tepat sekali. Mereka menciptakan sebuah narasi. Dan pikiran anak-anak yang masih gampang banget dibentuk itu, ngisi bagian-bagian yang kosong pakai imajinasi yang mengerikan. Yang didorong sugesti orang dewasa. Jadi mereka nggak sedang berbohong ya? Mereka nggak bohong. Mereka benar-benar mengingat hal-hal yang ditanamkan itu. Dan hasilnya adalah sebuah tragedi hukum. Pengadilan McMartin jalan 7 tahun. Ngabisin lebih dari 15 juta dolar, jadi salah satu persidangan terpanjang dan termahal dalam sejarah Amerika. Dan pada akhirnya... Nggak ada satupun vonis bersalah. Para terdakwa, guru-guru itu hidupnya hancur, karirnya tamat. Tapi korban sebenarnya adalah anak-anak itu sendiri. Betul. Mereka harus tumbuh dewasa bahwa kenangan mengerikan yang bahkan nggak pernah terjadi. Ingatan itu tetap ada, tapi itu ingatan palsu. Dan disinilah perbedaan krusialnya ya, yang Anda sebutin tadi. Ini bukan soal bohong, ini soal delusi yang ditanamkan. Jauh lebih mengerikan. Fenomena ini di mana otak ngisi celah dalam ingatan dengan informasi yang salah, tapi rasanya nyata banget. Itu disebut konfabulasi. Otak kita tuh benci kekosongan, jadi dia bakal ngarang cerita biar semuanya masuk akal. Mungkin ada yang mikir, itu kan anak-anak, emang gampang dipengaruhi. Tapi yang mengejutkan dari materi Anda, ini bisa terjadi ke siapa aja. Bahkan ke seorang ahli memori sekalipun. Benar. Ada kisah pribadi dari Elizabeth Loftus, salah satu peneliti memori paling terkemuka di dunia. Oke. Waktu dia remaja, ibunya meninggal karena tenggelam di kolam renang. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah acara keluarga, seorang paman keliru ngomong ke dia, "Kamu kan yang pertama kali nemuin ibumu?" Padahal itu nggak benar. Sama sekali nggak. Tapi ucapan keliru itu nanamin sebuah benih. Seiring waktu, Loftus mulai mengingat kejadian itu. Bukan ingatan yang kabur ya, tapi ingatan yang detail banget. Dia bisa melihat pemandangannya, merasakan kepanikannya seolah-olah dia beneran ada di sana. Ingatan itu terasa 100% nyata buat dia. Terus gimana dia sadar kalau itu palsu? Beberapa waktu kemudian, paman yang sama nelpon dan minta maaf. "Saya salah ingat. Ternyata bukan kamu yang nemuin." Ya ampun. Loftus kemudian konfirmasi ke anggota keluarga lain dan terbukti kalau dia sama sekali nggak ada di lokasi waktu ibunya ditemuin. Seorang pakar memori palsu punya ingatan palsu yang kuat banget tentang salah satu peristiwa paling traumatis dalam hidupnya. Kalau udah gitu, apa harapan buat kita semua?
Ini nunjukin betapa rentahnya pikiran kita sama sugesti, sekecil apapun itu. Cuma satu kalimat yang salah dari orang yang kita percaya bisa nulis ulang sejarah pribadi kita. Dan dampak dari ingatan palsu ini nyata banget. Sampai-sampai, seperti yang disebut di materi Anda, sekarang ada kelompok-kelompok dukungan yang khusus buat orang-orang yang hidupnya hancur karena ingatan palsu. Serius? Iya, mereka yang dituduh ngelakuin kejahatan yang nggak pernah terjadi, atau mereka yang nuduh orang yang mereka cintai berdasarkan ingatan yang ternyata ditanam oleh terapis yang terlalu bersemangat. Ini mengerikan. Dan kalau ingatan pribadi kita aja bisa segitu gampangnya dikikis dan ditulis ulang, ini ngebuka pintu ke bahaya yang jauh lebih besar di tingkat masyarakat. Ada kutipan dari novel George Orwell 1984 yang pas banget di sini. Sejarah adalah sebuah palimpsest, dikikis bersih dan ditulis ulang sesering yang diperlukan. Kutipan yang sangat kuat. Palimpsest itu kan istilah buat perkamen tua yang tulisannya udah dihapus biar bisa ditulisi lagi. Betul. Orwell pakai itu sebagai metafora buat manipulasi sejarah oleh rezim totaliter. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, apa yang terjadi pada pikiran individu, ingatan yang bisa dihapus dan ditulis ulang, adalah miniatur dari apa yang bisa terjadi pada ingatan kolektif sebuah bangsa. Jadi sejarah itu bukan buku yang ditulis sekali terus selesai, tapi lebih kayak papan tulis yang isinya bisa dihapus dan diganti kapan aja, tergantung siapa yang lagi megang spidolnya. Tepat. Ini nyambungin fenomena psikologis yang kita bahas dengan isu-isu yang relevan banget hari ini, kayak disinformasi, hoaks, dan perang narasi sejarah. Ingatan, baik pribadi maupun kolektif, udah jadi medan pertempuran. Oke, setelah ngebahas semua ini, rasanya kepala saya agak pusing. Kalau harus diringkas, apa inti yang bisa kita bawa pulang? Jelas, ingatan kita bukan rekaman video yang akurat. Bukan. Ia adalah sebuah proses konstruksi yang aktif dan berantakan. Dan dalam proses konstruksi itu, kita sangat dipengaruhi sama orang-orang di sekitar kita. Obrolan sederhana bisa ngubah detail, dan sugesti yang kuat bisa nyiptain kenyataan yang sama sekali baru. Kisah-kisah kayak McMartin dan Anna Linth itu pengingat yang menyakitkan tentang pentingnya bukti fisik yang bisa diverifikasi, terutama di pengadilan. Kita nggak bisa ngegantungin nasib seseorang cuma dari keyakinan ingatan saksi mata. Lalu, kenapa semua ini penting buat Anda yang dengerin? Karena ingatan adalah fondasi identitas kita. Cara kita ngelihat diri kita sendiri, cara kita ngehakimi orang lain, bahkan cara kerja sistem keadilan kita, semuanya bergantung sama ingatan. Betul sekali. Pembahasan ini adalah pengingat buat kita semua untuk mendekati klaim apapun, bahkan yang datang dari dalam kepala kita sendiri, dengan sedikit skeptisisme yang sehat. Ini bukan berarti kita harus jadi sinis dan nggak percaya ingatan kita sama sekali ya. Tapi lebih ke arah memahami keterbatasan instrumen yang kita pakai buat menavigasi masa lalu. Sadar kalau ingatan kita bisa salah, itu justru bikin kita lebih bijaksana. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Sumber-sumber yang kita bahas hari ini kan fokus ke ingatan yang dimanipulasi oleh kekuatan dari luar, oleh pewawancara, terapis, atau saksi lain. Tapi sekarang, coba pikirin hidup Anda sendiri. Berapa banyak dari kenangan inti yang membentuk siapa diri Anda hari ini yang sebenarnya telah dibentuk bukan oleh apa yang benar-benar terjadi, tapi oleh cerita yang Anda pilih untuk terus-menerus Anda ceritakan kepada diri sendiri, sampai akhirnya cerita itu menjadi satu-satunya kebenaran yang Anda miliki.